Kasus viral yang menimpa seorang siswi bernama Fathia membuat wali kota Palembang Ratu Dewa turun tangan langsung. Fathia menjadi sorotan publik setelah foto kedua matanya yang lebam dan merah beredar di media sosial. Pada Senin 3 November 2025, Ratu Dewa mendatangi rumah keluarga Fathia di Kecamatan Gandus untuk memastikan penanganan medis dan psikologis anak tersebut berjalan baik. Ia juga membawa Fathia ke RSUD Palembang Bari guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan ibunya, luka di mata Fathia muncul setelah pulang sekolah. Diduga akibat perlakuan tidak pantas dari guru menggunakan cincin. Namun, hasil pemeriksaan awal rumah sakit menunjukkan luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul. Setelah meninjau rumah korban, Ratu Dewa mendatangi sekolah tempat Fathia belajar untuk meminta klarifikasi. Para guru membantah adanya kekerasan dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Camat Gandus Jufriansah memastikan laporan telah diterima unit PPA Polrestabes Palembang dan kini tengah diselidiki. Pemerintah Kota Palembang berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini, serta memberikan pendampingan penuh bagi Fathia agar dapat pulih secara fisik dan mental. Itu silaturahmi ke rumah Ibu Erna yang punya anak yang namanya Fathia. Sempat viral di beberapa admin cukup tinggi di Palembang, bahkan sudah nasional. Kita pengen ada klarifikasi lah dari ibu yang bersangkutan. Kita sempat ke pagi ini ke sini. Harapan Bu Erna apa dengan hadirnya Bapak segini? Kira-kira. Harapnya tanyalah gurunya yang benar-benar Pak. Oke. Lagi aku coba tanya ibu gurunya ya. Sebabnya ini masa depannya panjang Pak. Oh iyalah, namanya anak kan. Iya. Dia masih kecil kan. Iya, paham. Masih perlu proses ke depannya. Iya. Kasihan. Kita besar susah-susah, orang seenaknya aja mas kata tuh. Nggak mau Pak kayak gitu. Iya. Sedih aku. Oke, Bapak coba kami minta penjelasan dari sekolahnya Bu ya, kagak dengan kesehatan juga. Terus harapan aku yang pertama ke Bu Erna dengan Pak Suwandi, si Fathianya harus sehat dulu. Iya. Fathianya, kaget kalau Pak Suwandi, Bu Erna berkenan, aku suruh bawa ke Bari. Tidak cukup di puskesmas baik. Iya. Biar dirawatnya di sana. Dirawat, tentunya ada dokter spesialis segala macem, Bu dokter ya. Kita ceknya di sana. Kalau ibu berkenan, hari ini juga kalau ibu oke, aku suruh di Barinya dan baik di rumah sakit Bari, periksonian. Penting sehat dulu Fathianya. Terus yang kedua, apa kaitan yang ibu sampai ke tadi, kaget aku klarifikasi dari sekolahnya. Di sini ada dua Pak Sekdinnya. Sekolahnya. Terus jadi ceritanya itu kalau dari segi kesehatan kan tanggal 27 itu kemarin sempat berobat ke puskesmas. Ibu datang memang minta periksain, dok ini tolong lihat ke aku tanggal 27 bulan 10 hari Senin. Kata ibu ada demam, ada batuk sudah 1 minggu dan juga ada pilek. Terus saya tanya kapan muncul merah-merah di matanya itu, baru hari ini dok kata ibu kan. Sama saya periksa kemarin itu merahnya baru di mata kiri aja, sama ada lebam di mata kiri cuma belum sampai seluas ini. Terus saya periksa parunya pakai stetoskop, itu ada kalau di medis namanya rompi, jadi kayak suara rame di paru, mungkin pertanda ada apakah ada infeksi di saluran pernafasannya. Nah dari gejala yang ada, kalau dari pengetahuan saya dalam dunia medis itu menunjukkan gejala curiga namanya pertusis, batuk rejan. Dan ketika saya dengerin batuk adiknya itu khas, dia ada narik nafas panjang dulu, baru batuknya itu rentetan terus sampai ada suara melengking. Adiknya juga ada muntah kata ibunya kalau batuk. Jadi saya buatlah waktu itu suspek pertusis atau curiga pertusis.
Bu Erna berkenan kira-kira Fathiyah aku suruh ke rumah sakit Bari, ya, biar dia sehat betul Bu ya, nanti diperiksa kalau. Dan juga tidak usah Bu Erna mikir ke biaya, semuanya free, gratis, ya. Gratis, ada biaya apa kagak. Menemui kepala sekolah sama gurunya yang tempat viral si Fathiyah, anaknya Bu Erna. Tadi kita sudah kunjungan ke tempat Ibu Ernanya. Saya pengen tahu klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah sekarang aku pengen tahu klarifikasi dan kronologis dari guru dan juga kepala sekolahnya. Memang ini yang cerita yang sebenarnya Cak Mamat. Nah, jadi Bapak sengaja ke sini biar ada klarifikasi. Jangan sampai ku jenguk di sosial media macam-macam versi. Ini yang itu, ini yang ini macam-macam. Biar karena banyak yang minta tolong ke Bapak turun langsung, nak tahu persis kronologis sebenarnya. Tiba-tiba lah sedang belajar, datang ibu si Fathiyah tadi kan, sama Fathiyahnya. Nah Bu, ngapa matanya merah kalau tapi itu kan? Iya Bu, kami dari puskes katanya. Apa kata orang puskes? Ini katanya disuruh ke rumah sakit katanya. Tidak diomongin penyakitnya apa katanya. Tidak katanya. Ke rumah sakit baik katanya. Oh iya. Kata ini katanya ada yang bocor dia katanya itu kan. Oh siapa Fathiyah yang bocor? Ya anaknya kan diam orangnya Pak. Iya. Tertutup kayak itu kan. Ya dan nunduk itu. Jadi aku tanya anak-anak kan, seluruh anak-anak. Nak siapa nak yang ini bocor Fathiyah? Tidak ada Bu, tapi yang bocor-bocoran kata anak kan. Nah udah kami tenang kan Pak. Karena di sekolah tidak ada kejadian apa-apa kan. Iya. Nah itu Tahu Bu, ya semuanya itu kan aman-aman, tidak kasih apa-apa istilahnya. Sampai balik, sampai selesai belajar saya nilai ya sudah, anak-anak siap-siap kan, MBG juga sudah selesai kan. Jadi ya biasa, seperti biasa akan pulang satu persatu, salam sudah Pak, nah santor. Terus tidak berapa lama itu ibunya itu bawa anak itu yang tadi yang si Fathiyah itu, katanya ibu ada yang gocor anak aku ya katanya. Bu tadi itu kan memang mata itu merah tapi sedikit ya, kok jadi Cak itu tidak hati Bu, demi Allah aman kan sampai balik ya. Apa yang ada nangis apa ribut-ribut di kelas kan tidak. Kami yakinkan bahwa guru kami insya Allah tidak ada yang melakukan tindak kekerasan. Kita konfirmasi dengan Ibu Erna, Ibu Fathiyah dan juga Pak Suwandi. Ya langkah pertama Bapak minta supaya Fathiyahnya dibawa ke rumah sakit Bari, ya dia sehat dulu. Itu langkah bantu kita yang pertama. Terus yang kedua, kaitan dengan ada hasil katonya, atau dari Ibu Ernanya, kena lebam dan lain sebagainya, itu tetap mengedepan ke azas praduga tidak bersalah. Terus ini tolong Pak Kepala Sekolah, para guru jadi pembelajaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu poin dari cerita anak ini, dimana saat orang tua nanya kenapa anaknya bisa merah matanya sampai lembab di bawah kepada guru malah ancam balik, jangan asal nuduh. Pertanyaan cuma satu, kalau kalian nggak ngelakuin, kenapa harus ancam balik si orang tua? Kalau orang tua wajar dong anak-anak pulang dalam keadaan mata merah, dipertanyakan kenapa anaknya. Ini wajib banget dipiralkan ini, agar ketahuan siapa pelakunya. Dan kalau dia bertengkar dengan teman sebayanya, tidak mungkin bisa lebam kiri dan kanan. Dan pastinya itu orang dewasa yang melakukannya. Nah, buat pihak berwajib, tolong dibantu untuk adik itu, agar tertegaklah keadilan. Jangan mentang-mentang
dia orang tidak mampu, dia orang miskin, tapi keadilan tidak ditegakkan. Mohon bantu untuk kawan-kawan, sebarkan lagi, viralkan video ini agar cepat tertangkap pelakunya. Ini nih kasus ini rumit banget guys. Ini kan ceritanya gini, Bu Fatimah itu jemput anaknya di sekolah. Tiba-tiba anaknya itu matanya lebam dan merah bola matanya itu kan. Nah, tanya anaknya nggak jawab. Tanyalah gurunya bilang nggak tahu. Tanya murid-murid lain bilang nggak tahu. Tanya guru-guru lain bilang nggak tahu. Jadi semuanya bilang nggak ada yang tahu. Akhirnya Bu Fatimah ini bilang, ya udah kalau gitu tuh saya laporkan ke polisi aja. Tuh, terus ada dulu yang jawab, hati-hati Bu, jangan main lapor-lapor. Berarti kalau ibu lapor polisi, ibu nuduh-nuduh bisa dilaporkan balik. Nah, akhirnya sampai saat ini ibu itu nggak lapor polisi. Tapi betul lah lewat jalur ini. Kalau udah lewat jalur viral, nanti kita bisa tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa dan kenapa mata si adik itu lebam. Kita bisa clear semua ya kan. Harus viral dulu sih ini mah biar sekolahnya ditindaklanjuti. KPAI mana sih? Tolong dong turun tangan. Ini ada anak yang bersekolah di salah satu SD 150 di daerah Palembang. Diduga anak ini mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya yang mengakibatkan matanya memar, lebam, dan merah. Bahkan menurut keterangan dokter, pembuluh darah matanya itu pecah diduga akibat benda tumpul atau pukulan. Tapi ada yang lebih miris ketika ibunya atau orang tuanya ini menanyakan kepada guru-guru atau teman-temannya yang ada di sekolah, semuanya kompak menjawab tidak tahu. Bahkan ada oknum guru yang mengancam bila orang tuanya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, maka akan dilaporkan balik. Ketika mendengar pengancaman tersebut, orang tuanya ini hanya bisa menangis karena beliau ini ibunya hanya bekerja sebagai guru ART. You guys netizen, tolong kawal kasus ini dan bantu adenya untuk mendapatkan keadilan. Waduh, miris banget nih. Terjadi lagi kekerasan di lingkungan sekolah yang informasinya ini tuh melibatkan seorang guru sampai pembuluh darah mata anak ini tuh pecah. Seorang ibu bernama Erna yang bekerja sebagai asisten rumah tangga awalnya ini sedang menjemput anaknya di sekolah berinisial F yang bersekolah di SD 150 Sungai Tenang, Gandus, Palembang. Ibu Erna pun terkejut nih mendapati mata kedua anak ini merah total seperti ber. Ketika ditanya ke pihak guru, mereka ini menjawab tidak tahu, dan bahkan ya ada seorang guru yang bilang mungkin karena sering main HP. Bu Erna pun bilang kalau anaknya ini sangat jarang main HP, dan bahkan ya pagi harinya pun kondisi mata anak ini tuh masih baik-baik aja. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan nih, Bu Erna pun sempat bilang mau lapor ke pihak berwajib, dan bahkan ya salah satu orang gurunya ini juga sempat bilang jangan asal tuduh, nanti kami bisa lapor balik. Karena takut dan juga ngerasa nggak punya apa-apa, Bu Erna pun ketakutan dan cuma bisa menangis melihat kondisi anaknya ini. Diketahui juga nih, wali kota Palembang sudah mendatangi sekolah dan juga sudah bertanya kepada guru yang bersangkutan dan juga guru-guru yang lainnya. Dan mereka pun membantah ya kalau ada kekerasan di lingkungan sekolah mereka. Informasi terbaru, F ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan. Kalian tahu hasilnya apa? Diagnosa dari dokter, mata F ini luka karena pembuluh darahnya pecah akibat pukulan benda tumpul sehingga ada robekan di bola matanya. Waduh, kalau sudah kayak gini gimana nih? Kalau bener oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan sama muridnya sendiri, jujur ini sangat memprihatinkan banget sih. Seharusnya sekolah itu bisa menjadi tempat yang aman dan juga nyaman buat anak-anak ini bersekolah dan juga belajar tanpa membedakan status sosial. Yang jelas kita harus kawal terus ya kasus ini supaya Ibu Erna dan juga adik F ini dapat keadilan.